Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Guru Gunung, dan seperti biasa kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi bahasa Inggris kelas 7 yang berjudul Expressions of Apology atau ungkapan permintaan maaf. Namun seperti biasa, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan file presentasi dari video ini, silahkan bisa diunduh pada kolom deskripsi. Dan langsung saja kita lanjut ke pengertian dari expressions of apology atau ungkapan permintaan maaf. Expressions of apology adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan dalam permintaan maaf atau digunakan untuk meminta maaf. Nah, permintaan maaf ini pada umumnya digunakan ketika kita berbuat sesuatu atau kesalahan yang membuat seseorang atau orang lain tidak nyaman atau tidak senang atas apa yang telah kita lakukan. Dan ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan untuk meminta maaf kepada orang lain? Berikut ini adalah contoh ungkapannya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan kata sorry atau I am sorry, ya. Nah, kata sorry ini digunakan untuk menyatakan sebuah kesalahan yang kecil atau yang tidak terlalu berarti. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan yang tidak begitu fatal sama teman dekat kalian, mungkin kalian bisa menggunakan kata sorry atau I am sorry. Sorry artinya adalah maaf, I am sorry berarti saya minta maaf. Nah, contoh dialognya di sini ada Justin sama Peter. Justin bilang, "Sorry, I don't see you there." Maaf, aku tidak melihatmu di sana. "How are you doing?" Apa kabarmu? Peter menjawab, "It's okay." "Oh, tidak apa-apa. I'm great." Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja, ya. Di sini Justin melakukan kesalahan, yaitu dia tidak melihat Peter di suatu tempat. Nah, itu kan kesalahan yang sangat sepele, ya. Jadi dia memohon maaf dengan cara menyebutkan kata sorry, dan Peter pun memaafkannya dengan bilang it's okay. Ungkapan berikutnya yang bisa kalian gunakan untuk meminta maaf adalah I'm so sorry. Kata I'm so sorry digunakan untuk menyatakan sebuah kesalahan yang besar atau cukup besar. Jadi kalau kalian melakukan sebuah kesalahan yang agak besar, ya, kalian bisa menggunakan ungkapan I'm so sorry. Saya, ya berarti ya ini artinya saya atau aku benar-benar minta maaf. I'm so sorry, saya benar-benar minta maaf. Contoh dialognya ada Peter sama Justin. I'm so sorry about the other day. Saya benar-benar minta maaf atas beberapa hari kemarin, beberapa hari yang lalu mungkin, ya. Si Justin bilang, "It doesn't matter, Peter. All is fine." Tidak apa-apa, Peter. Semua baik-baik saja. Oke, mungkin Peter melakukan kesalahan beberapa hari yang lalu terhadap Justin dan dia menyesal, ingin minta maaf, kemudian mengungkapkannya dengan menyebutkan I'm so sorry. Saya benar-benar minta maaf. Oke, next. Ungkapan berikutnya adalah kalian bisa menggunakan please forgive me. Please forgive me. Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan sebuah penyesalan yang cukup dalam, ya. Berarti ketika seseorang melakukan kesalahan yang cukup fatal, bisa menggunakan kalimat ini, please forgive me, yang artinya tolong maafkan aku. Contoh dialognya Justin, "Please forgive me." Tolong maafkan aku. Peter pun memaafkan dengan menyebutkan ungkapan it's not a big deal. Oh, itu bukan apa-apa. Ungkapan berikutnya adalah I apologize for. Saya minta maaf atas titik-titik, ya. Jadi setelah for ini nanti disebutkan kesalahannya apa.
Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan sebuah kesalahan dalam situasi formal yang berarti saya minta maaf atas, ya. Contoh dialognya ada Peter sama Justin. I apologize for my mistake. Saya mohon maaf atau minta maaf atas kesalahan saya. Justin bilang it's fine. Oh, tidak apa-apa. Ungkapan berikutnya adalah I do really sorry for what I have done. Ini ungkapan yang cukup panjang ya. I do really sorry for what I have done. Ungkapan ini juga digunakan untuk mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam yang berarti I do really sorry, aku benar-benar minta maaf for what I have done, atas apa yang telah aku lakukan. Contoh dialognya, Justin, I do really sorry for what I have done. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang telah saya lakukan. Berarti si Justin menyesal ya atas kesalahan yang sudah dia perbuat terhadap Peter. Dan Peter pun memaafkannya dengan menyebutkan respon it's okay, tidak apa-apa, forget it, lupakan saja. Berikutnya, how careless of me. How careless of me ya, ekspresi ini biasanya digunakan pada saat melakukan kesalahan pada diri sendiri. Artinya, betapa cerobohnya aku, how careless of me. Contoh, Peter bilang, where did you put the book? Nah, si Justin menjawab, oh my god, I left it in my room. How careless of me. Di mana kamu meletakkan bukunya? Ya Tuhan, saya meninggalkannya di kamar saya. Betapa cerobohnya saya. Nah, si Justin mengungkapkan penyesalannya atas kesalahan yang dia lakukan sendiri dengan menyebutkan ungkapan how careless of me. Ungkapan berikutnya adalah pardon atau pardon me. Jadi kalian bisa menyebutkan kata pardon saja atau pardon me. Pardon me digunakan pada saat situasi yang agak formal atau bisa digunakan pada saat meminta seseorang untuk mengulangi perkataan yang telah dikatakan sebelumnya. Artinya, mohon maaf. Jadi ini bisa digunakan untuk meminta maaf atau meminta seseorang mengulangi kata-kata yang baru saja dia ucapkan namun kita tidak mendengarnya. Jadi kita bisa menggunakan kata ini agar orang tersebut mau mengulangi perkataannya. Contoh dialognya, Peter, pardon me, I can't hear your voice. Could you speak louder? Mohon maaf atau maaf, saya tidak bisa mendengar suaramu. Bisakah kamu berbicara lebih keras? Dan Justin pun merespon dengan kata sure, tentu saja. Next, ada ungkapan that's my fault. That's my fault. Ekspresi ini digunakan pada saat seseorang melakukan kesalahan saat itu juga. Nah, ketika kalian melakukan kesalahan saat itu dan mau langsung minta maaf, ungkapkan saja dengan kalimat that's my fault. Artinya itu kesalahan saya. Contoh dialognya, Peter, why is everything so messed here? Mengapa semuanya sangat berantakan di sini? Dan Justin pun mengakui kesalahannya dengan bilang, oh I'm sorry, oh maaf, that is my fault. Itu semua adalah kesalahan saya. Ungkapan berikutnya adalah please excuse my ignorance. Please excuse my ignorance. Ekspresi ini atau ungkapan ini digunakan saat formal, digunakan pada situasi formal, dan dalam keadaan sedikit bercanda yang artinya mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Contoh dialognya ada Justin dan Peter, you don't write my name correctly. Kamu tidak menuliskan nama saya dengan benar. Dan si Peter pun menjawab, oh please excuse my ignorance. Oh mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Ungkapan berikutnya adalah please don't be mad at me. Please don't be mad at me.
Ekspresi ini atau ungkapan ini digunakan pada saat seseorang memelas meminta maaf kepada seseorang tetapi dalam situasi yang tidak formal ya. Kalau tadi dalam situasi formal atau resmi, nah ini situasi yang tidak formal. Dan ungkapan ini artinya adalah please don't be mad at me, tolong jangan marah kepadaku. Contoh dialognya, Peter, please don't be mad at me, tolong jangan marah padaku. Justin bilang, it doesn't matter, oh tidak masalah. Dan berikutnya adalah respon atau jawaban apa saja yang bisa kita ungkapkan untuk merespon atau menanggapi ungkapan permintaan maaf dari orang lain ya. Di sini ada beberapa respon yang bisa kalian gunakan, silakan bisa kalian pilih yang menurut kalian paling mudah untuk diungkapkan ketika melakukan percakapan. Dan intinya ini adalah respon untuk menerima permintaan maaf, karena memaafkan orang lain itu lebih baik daripada tidak ya. Dan contoh responnya yang pertama adalah it's okay atau it's alright. Artinya tidak apa-apa, it's okay, it's alright. Respon berikutnya it doesn't matter, tidak masalah ya, it doesn't matter. Berikutnya no problem, sama dengan it doesn't matter, tidak masalah. Calm down, ungkapan berikutnya adalah calm down, tenang saja, yang berarti juga memaafkan ya. Kemudian ada ungkapan forget it, lupakan saja. Selanjutnya don't mention it, tidak usah berkata seperti itu, don't mention it. Selanjutnya ada never mind, tidak masalah. I understand, saya mengerti atau saya paham. I forgive you, saya memaafkan kamu. Atau yang terakhir ada it's not a big deal, bukan masalah besar ya. Sekali lagi ini adalah beberapa contoh respon atau ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menerima maaf atau memaafkan orang lain ya, dengan bahasa yang cukup sopan dan halus. Sekali lagi kalian bisa menggunakan ungkapan ini sebagai respon atas permintaan maaf yang dilakukan orang lain yang ditujukan kepada kita. Dan itu saja materi kita pada hari ini, yaitu tentang ungkapan permintaan maaf, mulai dari pengertian, contoh ungkapan, dan respon yang bisa kita gunakan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya pada email berikut ini atau bisa komen di channel YouTube Guru Gunung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.